Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrah MJ, NPM 18140046. Tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas middle dan final test dari mata kuliah Islam Budaya Lokal. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah topik yang saya beri judul Batapung Tawar, bagian dari budaya Urang Banjar. Nah, alasan saya mengangkat video tersebut atau mengangkat topik ini karena menurut saya ini sangat menarik di lingkungan saya sendiri, khususnya masih sering saya dapati orang melakukan tradisi ini seperti pada kegiatan akikah, kegiatan bermandi kawinan. Nah, jadi mari kita kupas dari pengertian. Batapung tawar, ada dua kata, batapung dan tawar. Batapung, kalau bahasa Indonesia itu tepung. Kenapa kata ini diambil? Karena dari bahan batapung tawar tersebut, nah dari tepung, lebih spesifiknya tepung beras yang dicampur dengan air. Lanjut lagi ke kata kedua, tawar. Kalau tawar ini mengarah pada daun tawar, atau bisa juga tawar yang mempunyai makna pengobatan. Biasanya tepung tawar itu kerap ditemui pada saat kegiatan akikah, memandi kawinan, selamatan rumah baru atau gedung baru atau tempat usaha baru, berayun maulid, dan lain-lain. Bahan dari batapung tawar, kalau dari cairannya dulu tepung beras yang dicampur dengan air, terus itu dicampur lagi dengan minyak yang disebut minyak likat baboreh. Nah, minyak likat baboreh itu mempunyai ciri khas wangi tersendiri. Biasanya itu dicampurkan, terus itu untuk alat pemerciknya dibuat dari daun pisang yang diiris panjang kecil, terus itu diikat. Ada juga dari daun kelapa, bisa juga dengan daun pandan atau daun pudak. Cara memercikannya diawali dari kepala. Kalau misalnya di anggota badan, dari kepala, bahu kanan, bahu kiri, telapak kanan, telapak tangan kiri, terus itu telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Tapi kalau misalnya untuk acara berselamatan, misalnya rumah baru, itu dibersihkan di ujung-ujung, dari sudut ini ke sudut ini gitu. Tempat acara batapung tawar itu kondisional, tergantung. Misal untuk acara akikah biasanya di rumah, dan saya menemukan satu artikel di Google, ada tempat Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, Banjarmasin. Waktunya pada Sabtu 8 Januari 2022, baru-baru satu minggu kemarin. Terus itu kegiatannya adalah destinasi Kampung Arab dengan festival Arabian Food atau masakan Arab. Nah, dibuka oleh Wali Kota Ibnu Sina bersama dengan Wakil Wali Kota Arifin Nur. Nah, di sini acaranya itu memercikan tapung tawar untuk pembukaan simbolis. Nah, makna batapung tawar sendiri itu bermacam-macam tergantung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Misal pada acara perkawinan itu batapung tawar sebagai simbol restu dan harapan untuk menolak bala dan gangguan dan berbagai gangguan. Terus itu untuk berayun maulid.
Betapung tawar dimaknai untuk semoga tidak ada yang mengganggu, terutama jin biasanya yang mengganggu bayi, yang suka mengganggu bayi. Terus itu untuk peresmian gedung atau tempat usaha, betapung tawar itu dimaknai dengan semoga usaha dimaknai dengan harapan semoga usahanya itu berkah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus itu apakah ada keterkaitan betapung tawar dengan tradisi yang dulu dan kolerasinya dengan hubungannya dengan betapung tawar sekarang. Jadi betapung tawar dulu sama sekarang itu berbeda dari ini. Biasanya orang dulu itu betapung tawar itu dengan menggunakan mantra atau jampi-jampi, sedangkan sekarang orang betapung tawar itu menggunakan kalam ilahi, terus doa-doa. Nah, sejarahnya itu bisa kita lihat dari sini. Dulu pada zaman Hindu dan masih agama Kaharingan Dayak, betapung tawar masih menggunakan mantra-mantra tadi. Nah, saat kerajaan Banjar masuk Islam, tepatnya pada kerajaan Daha, pada masa kerajaan Daha, maka kiai atau wali songo yang kayak kiai ulama-ulama itu mengakulturasikan budaya betapung tawar itu dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Makanya yang dulu itu masih menggunakan mantra, sekarang diganti dengan membaca Yasin dulu, terus itu membaca doa selamat, baru betapung tawar, dan berbagai rangkaian doa-doa. Nah, gitu saja penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf saya mempunyai banyak kekurangan, terutama untuk berbicara menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.